Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ekananta dengan NIM 0904062171 akan menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 135 hingga 141. Tafsir yang akan saya jelaskan bersumber dari aplikasi Al-Quran dan Tafsir Ibnu Katsir yang sudah diringkas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, yang artinya, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang yang musyrik. Dari ayat tersebut didapatkan tafsir sebagai berikut. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengklaim bahwa umat Islam mengikuti agama Ibrahim, yang adalah agama monoteisme murni atau Hanif, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ibrahim adalah contoh teladan dalam beribadah kepada Allah yang tidak terganggu oleh penyimpangan atau kesyirikan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, jika sebagai mahasiswa, kamu bisa menunjukkan sikap yang jujur dan tulus dalam segala aktivitas akademik. Misalnya, saat mengerjakan tugas atau ujian, kamu menjaga integritas dengan tidak menyontek dan tidak terlibat dalam kecurangan. Ini sejalan dengan sikap Nabi Ibrahim yang murni dalam beribadah dan mengikuti jalan yang benar. Selanjutnya, ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la tufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun, yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Dari ayat tersebut didapatkan tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini menekankan kesamaan dalam iman terhadap semua wahyu Allah dan nabi-nabinya. Umat Islam harus percaya kepada seluruh pesan yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Ini menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan umat Islam terhadap semua nabi dan kitab Allah. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, saat belajar tentang berbagai bidang ilmu atau berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang, kamu berusaha untuk menghargai semua ilmu pengetahuan dan perspektif tanpa membeda-bedakan, dan kamu memahami bahwa semua pengetahuan dan sudut pandang memiliki nilai dan kontribusi dalam pembelajaran, seperti keyakinan bahwa semua nabi dan wahyu adalah bagian dari ajaran Tuhan. Selanjutnya ayat 137. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtaraw wa in
tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Yang artinya, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut didapatkan tafsir sebagai berikut. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengikuti iman yang sama dengan umat Islam, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Namun jika mereka menolak, mereka akan berada dalam kesesatan dan perpecahan. Allah akan melindungi umat Islam dari pengaruh mereka yang negatif dan Allah mengetahui segala sesuatu. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, jika teman-teman sekelas atau kelompok studi memiliki pandangan berbeda-beda dalam hal metode belajar atau cara kerja, kamu tetap fokus pada metode yang telah terbukti efektif bagimu dan hasil yang baik. Jika mereka menolak atau tidak setuju, kamu tetap tidak terpengaruh dan terus maju dengan cara yang kamu yakini benar, karena kamu percaya Allah melindungimu dalam usaha belajar. Selanjutnya ayat 138, Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Yang artinya sibgha Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Dari ayat tersebut didapatkan tafsir sebagai berikut. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa warna Allah merujuk pada identitas dan ajaran agama Allah yang benar. Dalam konteks ini, warna berarti karakteristik atau ciri khas agama. Agama Allah adalah yang paling baik dan murni. Umat Islam diingatkan untuk hanya menyembah Allah dan mengikuti ajarannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa ialah ketika menghadapi berbagai tantangan atau tekanan di kampus, kamu tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika yang sesuai dengan ajaran agamamu. Misalnya, meskipun mungkin ada tekanan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipmu, kamu memilih untuk tetap mengikuti nilai-nilai tersebut karena kamu percaya bahwa nilai-nilai tersebut adalah yang terbaik. Selanjutnya ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang artinya, katakanlah apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Dari ayat tersebut didapatkan tafsir sebagai berikut. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah jawaban terhadap mereka yang membantah ajaran Islam. Allah adalah Tuhan seluruh umat manusia dan setiap individu bertanggung jawab atas keyakinannya sendiri. Umat Islam diinstruksikan untuk fokus pada pengabdian kepada Allah dan tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif tentang keyakinan mereka. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa ialah dalam diskusi kelompok atau perdebatan akademik. Jika ada perbedaan pendapat atau pandangan, kamu tetap fokus pada argumen dan bukti tanpa terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Kamu memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan mereka sendiri dan lebih memilih untuk tetap menghormati perbedaan tersebut. Selanjutnya ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man a'lamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah?
Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut didapatkan tafsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa klaim bahwa nabi-nabi sebelumnya adalah Yahudi atau Nasrani adalah tidak benar. Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya dan klaim-klaim tersebut adalah bentuk penyimpangan dari kebenaran. Contoh kehidupan sehari-hari mahasiswa, jika ada klaim atau teori yang tidak didukung oleh bukti atau yang tampak salah, kamu melakukan riset dan merujuk pada sumber yang terpercaya untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Kamu mengandalkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperoleh dari sumber yang sahih, bukan hanya berdasarkan klaim tanpa dasar. Selanjutnya ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Yang artinya, itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut didapatkan tafsir sebagai berikut, bahwa ayat ini menegaskan tanggung jawab individu, setiap umat memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, umat Islam tidak perlu khawatir tentang tindakan umat sebelumnya karena mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa ialah, kamu fokus pada usaha dan tanggung jawabmu sendiri dalam studi dan kehidupan kampus tanpa membandingkan atau merasa tertekan oleh pencapaian orang lain. Setiap individu bertanggung jawab atas hasil kerja mereka sendiri, dan kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang dilakukan oleh mahasiswa lain atau generasi sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.